warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak dengan Pak Soleh. Hari ini kita akan belajar tematik temadik. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini mari kita mulai dengan membaca doa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai masuk ke materi bagaimana energi listrik bisa dihasilkan. Kita setiap hari banyak menggunakan energi listrik. Kita banyak menggunakan peralatan elektronik. Semua perangkat elektronik kita semuanya menggunakan energi listrik. Bayangkan kehidupan kita tanpa energi listrik, mungkin semuanya gelap gulita tanpa ada aktivitas. Dengan adanya listrik, kita bisa beraktivitas siang dan malam. Bisa ngetik, bisa bekerja, bisa belajar, bisa membaca, bisa belajar, bisa browsing, mencari pengetahuan di berbagai dunia melalui komputer. Nah, anak-anak, tahukah kalian bagaimana energi listrik bisa ada di sekitar kita? Nah, di negeri kita, listrik itu dikelola oleh negara bernama perusahaan BUMN, yaitu namanya PLN, Perusahaan Listrik Negara. Jadi kita setiap hari menikmati energi listrik yang dikelola oleh perusahaan listrik negara atau disingkat dengan PLN. Nah, tahukah kalian bagaimana PLN bisa mendapatkan energi listrik sehingga sampai ke rumah kita semua? Nah, listrik itu melalui beberapa tahapan, beberapa proses sehingga sampai ke rumah kita. Nah, nanti kita akan pelajari dengan rinci satu persatu bagaimana listrik tahap demi tahap bisa sampai ke kita. Nah, kita mulai dengan namanya adalah sumber energi listrik. Dari mana energi listrik berasal? Listrik kita semuanya berasal dari energi alam. Energi alam yang mana? Bisa energi air, energi matahari, energi angin, gelombang air, panas bumi, dan sebagainya. Itu semuanya energi dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai penghasil energi listrik dengan sebuah tempat yang namanya pembangkit listrik. Adapun pembangkit listrik ini bisa bermacam-macam. Ada pembangkit listrik berdasarkan energi yang digunakannya. Ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB, atau pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Jadi listrik bisa dihasilkan dari berbagai sumber energi alam yang ada. Nah, anak-anak, secara umum pembangkit listrik yang ada di kita menggunakan dua macam jenis energi, yaitu tenaga termal dan tenaga hidro. Apa itu tenaga termal? Apa itu tenaga hidro? Kita perhatikan gambar di samping Bapak ini. Nah, anak-anak, dari mana tenaga termal PLN itu dihasilkan? Jadi, tenaga termal itu dihasilkan dari pembakaran, proses pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, bahan galian seperti uranium dan thorium. Nah, apa contoh pembangkit listrik tenaga termal? Satu, ada PLTU, PLTD, PLTPB, PLTG. Baik, anak-anak, kemudian selanjutnya, dari mana tenaga pembangkit listrik tenaga hidro dihasilkan? Jadi, tenaga hidro ini, pembangkit listrik dengan tenaga hidro dihasilkan dari tenaga air. Apa contohnya? Ada pembangkit listrik tenaga air, pastikan PLTA namanya. Kemudian ada juga yang menggunakan energi air, pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik mini hidro. Semuanya menggunakan energi air. Nah, itu beberapa contoh pembangkit listrik dengan menggunakan energi air atau tenaga hidro. Baik anak-anak, apa perbedaan antara PLTA dengan mikrohidro atau mini hidro?
Jadi kalau PLTA itu pembangkit listrik dengan menggunakan debit air yang sangat besar. Sungai ditampung menjadi sebuah waduk atau danau sehingga dihasilkan debit air yang sangat besar untuk bisa menggerakkan turbin. Kalau mikrohidro itu menggunakan debit air lebih sedikit daripada PLTA, apalagi dengan mini hidro, debit airnya lebih sedikit. Kemudian kalau debit airnya besar, maka energi listrik yang dihasilkan pun besar. Kalau debit airnya kecil, maka energi listrik yang dihasilkan pun kecil. Jadi itu bedanya antara PLTA dengan mikro atau mini hidro, yaitu terletak pada jumlah debit air yang digunakan dan jumlah energi listrik yang dihasilkan. Ada perbedaan. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana tahapan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air menghasilkan energi listrik. Oke, dimulai dengan pertama, air yang dibendung dalam sebuah waduk dialirkan melalui sebuah kanal seperti pada gambar Bapak di samping ini. Kanal atau saluran air yang dialirkan menuju yang namanya turbin atau kincir. Air yang masuk melalui kanal tersebut akan memutar turbin air sehingga turbin berputar. Turbin ini yang berputar sesuai dengan banyaknya debit air yang masuk. Semakin banyak debit air yang masuk, maka putaran turbin semakin kuat sehingga akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi dari turbin terhubung dengan generator. Generator inilah yang mengubah gerakan atau energi kinetik dari turbin kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah, itu generator. Dari generator, energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui transformator penaik tegangan. Sehingga tegangannya menjadi lebih besar dengan alat yang namanya transformator atau trafo penaik tegangan. Setelah listrik melalui transformator penaik tegangan kemudian disalurkan melalui saluran gardu induk, kemudian disalurkan ke saluran transmisi atau namanya juga sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi kurang lebih 500 kV. Dari saluran udara tegangan ekstra tinggi tersebut atau sutet, energi listrik kemudian sebelum sampai ke pemukiman diturunkan ke gardu dulu, ke trafo di gardu induk, kemudian dengan trafo penurun tegangan listriknya dikurangi, kemudian disampaikan ke transmisi ke gardu distribusi sekitar pemukiman. Maka setelah sampai gardu distribusi, maka tegangan listrik kemudian diturunkan kembali menjadi 220 volt sehingga energi listrik yang sampai ke rumah kita kurang lebih adalah sekitar 110 sampai 220 volt yang digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Nah, listrik itu energi yang sangat berguna bagi kita semua. Semuanya menggunakan energi listrik. Namun, bagaimanapun juga listrik itu energi yang tidak selamanya ada. Akan adanya saatnya energi itu berkurang atau habis, maka kita harus bisa menghemat energi listrik. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik? 1. Kita harus memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan. Jangan terlalu besar, tapi disesuaikan dengan ukuran rumahnya. 2. Menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. 3. Bila selesai mengisi baterai gawai atau perangkat elektronik, maka lepaskan alat pengisi baterai dari stop kontak. Jangan dibiarkan tersambung terus. 4. Maksimalkan penerangan dengan cahaya matahari saja. Apabila siang hari, bukalah jendela agar udara dan cahaya masuk ke dalam ruangan, sehingga tidak perlu penerangan dengan lampu listrik di siang hari. 5. Jangan menyetel suhu AC di bawah 24 derajat Celcius. Karena suhu di bawah 24 derajat Celcius itu sangat mengkonsumsi listrik yang sangat besar. 6. Tanaman di pekarangan rumah itu akan menambah sejuk ruangan sehingga dapat mengurangi penggunaan AC. Kemudian matikan televisi dan alat listrik lainnya bila tidak
digunakan. 8. Gunakan lampu hemat energi seperti lampu TL dan lampu LED, dan matikan lampu kamar bila tidak digunakan. 9. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Nah, itu beberapa poin-poin penting dalam rangka kita menghemat penggunaan energi listrik di rumah kita masing-masing. Selanjutnya kita akan mengenal istilah dengan nama energi biomasa. Apakah itu energi biomasa? Yaitu bentuk energi alternatif yang dapat diperbaharui atau terbarukan seperti energi yang lain. Di antaranya ada energi matahari, energi angin, dan gelombang laut. Itu termasuk energi yang terbarui. Nah, apa itu energi biomasa? Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup, seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, atau limbah lainnya yang dibakar untuk menghasilkan uap. Jadi, energi biomasa itu dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup yang diproses kemudian menghasilkan gas. Gas itu digunakan untuk menghasilkan uap dan memutarkan turbin sehingga turbin bisa menggerakkan generator sehingga terhasilkanlah energi listrik. Baik, itu semua yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang Bapak jelaskan pagi hari ini. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kalian dapat pahami, sehingga kita bertambah pengetahuan kita tentang bagaimana energi listrik dihasilkan dan bagaimana listrik bisa sampai ke tengah-tengah kita. Kita patut bersyukur kepada Allah. Allah telah mengkaruniakan kepada kita rezeki dengan adanya listrik ini, sehingga kita bisa banyak mengambil manfaatnya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.